Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pagi hari ini kita berjumpa kembali. Mudah-mudahan kita tetap sehat dan semangat belajar. Mari kita awali pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Waj'alni min ibadika sholihin. Anak-anak, pagi hari ini kita akan belajar ya, tematik tema 1, subtema 2, kenampakan alam, pembelajaran keempat. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah dengan mengamati gambar, siswa dapat menentukan kenampakan alam buatan, kenampakan alam alami. Siswa dapat menyebutkan kondisi geografis masing-masing pulau besar di Indonesia. Siswa dapat memahami keragaman kondisi iklim di Indonesia. Siswa dapat memahami keragaman flora dan fauna di Indonesia. Siswa dapat menemukan ide pokok pada teks bacaan. Nah, anak-anak, kita amati gambar ini. Yang pertama adalah gambar gunung. Yang kedua itu gambar sungai. Kemudian gambar yang ketiga gambar danau. Yang keempat gambar waduk atau bendungan. Nah, yang pertama adalah gunung. Gunung itu diciptakan oleh Tuhan, oleh Allah. Gunung tidak bisa dibuat oleh manusia, maka gunung itu termasuk kenampakan alam alami. Nah, yang kedua, sungai. Sungai itu diciptakan oleh Allah. Manusia tidak membuat sungai, atau bisa juga sungai itu dibuat, tapi kebanyakan sungai yang besar-besar itu dibuat oleh Allah. Oleh karena itu sungai termasuk kenampakan alam alami. Kemudian yang ketiga itu gambar danau. Danau ini diciptakan oleh Tuhan, oleh Allah. Maka danau termasuk adalah kenampakan alam alami. Nah, tetapi anak-anak, bendungan atau waduk itu sengaja dibuat oleh manusia, yang membuat manusia. Maka waduk atau bendungan ini disebut dengan kenampakan alam buatan. Nah, coba kita itu. Kenampakan alam apakah yang tampak pada gambar di atas? Yaitu danau, gunung, dan sungai. Kemudian kenampakan buatan apakah yang tampak pada gambar di atas? Yaitu bendungan. Yang ketiga, apakah kenampakan alam itu? Kenampakan alam adalah lingkungan alami yang merupakan ciptaan Tuhan. Apa kenampakan buatan itu? Kenampakan buatan adalah lingkungan yang merupakan buatan manusia. Nah, sekarang bentang alam. Bentang alam itu terdiri dari gunung secara umum ya, lembah, bukit, sungai, dataran rendah, dan pantai. Gunung apakah yang dimaksud dengan gunung? Gunung merupakan bagian dari permukaan bumi yang menjulang lebih tinggi dengan daerah sekitarnya. Jadi gunung itu merupakan bagian permukaan bumi kita yang menjulang lebih tinggi dari daerah sekitarnya dibandingkan dengan daerah sekitarnya. Nah, lembah. Apakah lembah itu? Lembah merupakan wilayah bentang alam yang dikelilingi oleh pegunungan atau perbukitan. Jadi lembah itu
Bentang Lembah dikelilingi, daerah yang dikelilingi oleh gunung atau pegunungan atau perbukitan, itu namanya lembah. Bukit. Bukit adalah merupakan suatu bentuk wujud alam wilayah bentang alam yang memiliki permukaan tanah yang lebih tinggi dari permukaan tanah di sekelilingnya, namun ketinggiannya relatif rendah dibandingkan dengan gunung. Tadi lebih rendah dari gunung, bukit itu. Kemudian sungai. Sungai merupakan aliran air yang besar dan memanjang yang mengalirkan secara terus-menerus dari hulu sungai menuju hilir. Saya ulangi, sungai merupakan aliran air yang besar dan memanjang yang mengalir secara terus-menerus dari hulu. Hulu itu sumber air, menuju hilir itu muara, biasanya ke laut. Dataran rendah itu merupakan hamparan luas tanah dengan tingkat ketinggian yang diukur dari permukaan laut adalah relatif rendah sampai dengan 200 meter dari nol. Sedangkan pantai merupakan sebuah bentuk geografis yang terdiri dari pasir dan terdapat di daerah pesisir laut. Tentunya anak-anak sudah pernah ke pantai. Nah, anak-anak kita lihat Pulau Jawa. Pulau Jawa itu ya gunung, ya, bentang alamnya terdiri dari gunung, termasuk ya yang kita lihat di Jawa Timur itu adalah Gunung Bromo, Gunung Merapi, Gunung Kelut, kemudian ada Gunung Semeru. Ini di Jawa Timur saja. Ulang lagi, di Jawa Timur, di provinsi kita itu ada Gunung Semeru, Gunung Arjuna, Gunung Kelut, Gunung Lawu, Gunung Bromo, Gunung Merapi, dan Gunung Raung itu di Banyuwangi. Nah, kemudian lembah itu ada lembah ya, Kaliurang itu di Jawa Tengah, di Merapi ya. Cilengkrang, Grand Canyon, Dieng, ini Jawa Tengah, Gunung Madu dan Diro. Kemudian Bukit Kidul ya, Gunung Kidul itu Sumedang, Gunung Kidul Jogja, Bintang, Tidar, Menoreh ya. Ada juga di utara itu Gunung Kendeng ya, Bukit Kendeng, Pegunungan Kendeng. Itu di Bojonegoro sampai daerah Tuban sana. Kemudian sungai di Jawa Timur, anak-anak yang sampai ketahui itu ada Bengawan Solo, ada Sungai Berantas ya, yang itu kita lihat setiap hari itu ya. Kemudian dataran rendah itu Madiun, pantai utara Jawa Barat, dan Surakarta. Pantai itu di Jawa Timur banyak sekali, ada Balikambang, ada pantai Jawa ya di Tuban sana dan sebagainya. Pernah tentunya anak-anak ke Parangtritis itu di Jogja, Pelabuhan Ratu itu Jawa Barat dan sebagainya. Nah, kalau di Sumatera itu ada Gunung Kerinci, ada Gunung Bandara, ada Gunung Leuser itu di Aceh ya. Kemudian ada Gunung Sinabung yang setiap 2 hari sekali meletus itu di Sumatera Utara ya. Lembah, ada Lembah Anai, Lembah Ngaresihano di Sumatera Utara. Kemudian Lembah Harau. Bukitnya ada Bukit Pasai, Bukit Minangkabau, Kerinci, Bukit Lebong, Barisan. Kemudian ada alas sungai Alas, Sungai Asan, ini Asan itu Sumatera Utara. Batanghari, sungai itu di Jambi ya.
kemudian Kuantan, Indragiri. Dataran rendah air Sungai Musi ya di Sumatera Selatan. Dataran rendah air hitam, Anggi Giji, Danau Emas dan sebagainya. Pantainya ada pantai air manis, Cermin, Kasimangro, Aceh, Darussalam dan sebagainya. Nah, sekarang di Kalimantan ada Gunung Kinabalu, ya, ada Batu Tilan. Ini enggak seberapa banyak gunungnya di Kalimantan. Lembah ada Bawang, Lembah Danum, kemudian bukit ada Bukit Saran, Bukit Rimpi. Sungai-sungai yang terbesar itu Kapuas, Sungai Mahakam, Sungai Martapura itu yang terkenal. Dataran rendah Selor, Redap, kemudian pantainya Pantai Gemala, Benua Batra dan sebagainya. Nah, di Sulawesi itu ada Gunung Lamijong, ya, kemudian ada Gunung Sikolon, lembah ada Lembah Lore, di bukit ada dataran tinggi Wajo, ya, dataran tinggi Penreng, Bukit Bobo dan sebagainya. Sungai Maraleng, kemudian ada Sungai Poso, ya. Dataran rendah Mamuju, Maros, Bukukumba, kemudian ada Pantai Olele, Losari itu yang terkenal ya. Nah, di Papua itu ada Puncak Jaya, ini gunung tertinggi di Indonesia. Puncak Trikora, Puncak Mandala, yang paling tinggi di Indonesia itu Puncak Jaya. Ini selalu diselimuti salju. Kemudian Lembah Baliem, bukitnya Arfak dan Kobre, Sungai Merauke, ya, Sungai Baliem, Sungai Mayu. Dataran rendah pesisir bagian selatan Papua, pesisir Arafura, pesisir Transvaal, pesisir Teluk Papua. Pantainya ada Venue, Bokoro, Yenboba, Teluk Triton, Tanjung Kasuari dan Raja Ampat. Ini yang terkenal, yang sering dikunjungi wisatawan. Nah, ini anak-anak yang Pulau Bali itu ada Gunung Agung yang pernah meletus sampai ke Jawa letusannya itu, ya, tinggi. Dan di bawah Gunung Agung itu ada Puri Bekasih, Puri, ya, Puri Bekasih. Batur, ada Gunung Batur, ada Gunung Bratan, kemudian lembahnya Pantunan dan Tukat Melangi. Bukitnya ada Bukit Apa, Bukit Lubu, sungainya Melangit. Dataran rendah Tabanan, Gianyar, ya, Batur, Buleleng. Pantainya Nusa Dua Bali yang pernah kita kunjungi. Kota, Pantai Kota, Jimbaran, Pantai Sanur, ini Tanah Lot, ini yang terkenal di Bali. Nah, anak-anak, sekarang karena kondisi geografis Sunda yang memanjang dan luas, maka tentunya Indonesia ini karena diapit oleh dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, kemudian diapit oleh dua samudra atau lautan yang luas, Samudra Pasifik dan India, maka tentunya ini berpengaruh pada jenis iklim di Indonesia. Yaitu iklim di Indonesia itu ada iklim tropis atau iklim panas, terjadi karena wilayah Indonesia berada di daerah tropis, di garis khatulistiwa, jadi di tengah-tengah bumi kita. Kemudian dua iklim muson yang dipengaruhi oleh angin muson, yaitu angin muson barat yang bertiup dari bulan Oktober hingga April yang mengakibatkan musim penghujan, dan angin muson timur yang bertiup sekitar bulan April hingga Oktober yang mengakibatkan musim kemarau. Jadi musim hujan itu pada bulan Oktober sampai April. Kalau musim kemarau pada bulan April sampai Oktober. Kemudian iklim lautan bisa mengakibatkan tingginya penguapan. Wilayah yang memiliki tingkat penguapan tinggi akan memiliki curah hujan yang tinggi pula. Nah, anak-anak,
itulah materi yang bisa saya sampaikan. Nah, tentunya tidak lupa anak-anak tetap mengerjakan tugas, dan tugas ini tolong dikirimkan melalui WA. Terima kasih anak-anak, mudah-mudahan kita sehat, tetap semangat belajar. Ya, mudah-mudahan segera kita bisa mengadakan pembelajaran tatap muka. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.